Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jutek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Pada kesempatan ini Emang akan membuat video tentang bagaimana kita membuat sertifikat, terutama ya untuk pelatihan gitu ya, untuk seminar dan lain-lain, online, yang generate-nya otomatis gitu ya. Jadi kita bisa tidak perlu mengedit, tidak perlu memasukkan nama gitu ya, memasukkan nama peserta oleh kita atau manual oleh kita, melainkan si peserta ini tinggal mengisi Google Form. Nanti nama peserta itu akan tercetak atau tampil dan dikirim ya melalui email ke peserta itu gitu ya. Karena kalau lagi pandemi seperti ini kan kebanyakan kita melaksanakan webinar, melaksanakan pelatihan, melaksanakan BIMTEK itu melalui online. Nah, kan agak susah ya nganterin sertifikat satu-satu gitu ya ke peserta yang jauh gitu. Nah, salah satu solusinya adalah dengan ini ya, dengan menggunakan Google Form. Jadi si peserta otomatis menerima file sertifikat dari pelatihan yang telah dia laksanakan. Oke, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Bagi yang belum punya template-nya, Emang akan perlihatkan cara mencari template sertifikat ya. Pertama kita akan buka Google Chrome. Di sini ya, di Google. Nanti kita cari di sini sertifikat ya, sertifikat template Word nih ya, ini ya. Emang sudah pernah mencari nih, kita klik ini. Nah, ini kan keluar nih banyak nih. Kita coba cari yang gratis ya, yang bisa kita edit dan kita download. Contohnya ini nih ya. Oke, kita klik di sini. Nah, ini ada template-templatenya ya, tuh kan. Ini satu gitu ya, template-nya seperti ini. Atau template-nya seperti ini gitu. Nah, ini banyak ya. Nah, kalau mau mengambil template-nya, contohnya kita akan coba ini ya. Misalkan yang ini nih, yang template yang ini kita ambil. Nah, kita tinggal klik download di sini ya. Klik download. Nah, ini ya. Di sini ada beberapa jenis file. Yang pertama itu CDR. CDR itu untuk CorelDRAW. Ini kalau yang agak kurang ngerti CorelDRAW, jangan mengambil yang ini ya, melainkan ngambilnya yang ini, yang docx, sehingga nanti akan keluarnya di dalam bentuk Word. Kita klik yang ini ya. Nah, kita klik. Nah, ini ya tampilnya seperti ini. Kita download. Ya, di sini ya. Kanan bawah, kanan atas ini kita download. Nah, ini kalau sudah seperti ini, ya ini kan udah terdownload nih. Kita tinggal edit ya. Nah, ini misalkan sertifikat diberikan kepada siapa nih, gitu ya. Nah, biar kita bisa isi secara Google Form, ini penting ya untuk diperhatikan. Jadi di sini cara penulisannya ialah harus seperti ini ya. Nah, ini nih ya, tanda lebih kecil 2 kali gitu ya. Nanti ketik huruf besar misalkan ya, nama, terus ditutup lagi oleh tanda lebih besar 2 kali gitu. Ini nanti yang akan mengenerate atau terisi secara otomatis oleh Google Form, yang diisi oleh peserta, nanti di copy langsung oleh Google Form itu ke sini ya. Jadi ini harus diingat ya. Misalkan kalau hurufnya besar semua ya besar semua gitu ya. Nah, misalkan tinggal diedit yang lain atas partisipasinya sebagai peserta. Ini salah ya, sebagai peserta misalkan seminar mobil listrik misalkan ya, ini ngarang aja ya, yang diselenggarakan misalkan 25 September 2021. Di mana nih? Misalkan di New York misalkan gitu ya. Ini ngarang aja ya, Emang ya. Nah, misalkan ketua panitianya siapa, ini formatnya mangga ya disesuaikan. Ini bisa diedit semua karena bentuknya Word ya. Kalau mau nambah misalkan di sini ada logo
dinasnya mangga. Di sini ada logo panitianya boleh mangga, ditambahkan aja, tinggal copy paste di sini dan diedit. Misalkan ketua pesertanya ini ngarang aja ini ya, Mang misalkan nih pesertanya. Ini di hati-hati ya sedang mengedit. Ini kan ada geser nih ya. Terus misalkan narasumbernya nih Elmos gitu ya. Nah, gitu. Ya, anggap ya sudah selesai. Kita tinggal simpan, save as aja ya. File, save as, misalkan di desktop aja ya, biar atau enggak di dokumen ya, di dokumen aja biar mudah dicari. Misalkan desain sertifikat seminar mobil listrik. Misalnya, ini contoh ya. Kita simpan. Oke. Ini kita tutup ya. Kita udah beres nih di pembuatan sertifikat, kita tutup. Tinggal kita buka, masuk di Google Drive ya. Google Drive ini ada di sini ya, ada di ini. Harus login dulu. Login. Misalkan pakai yang ini ya. Next. Nah, ini ya, kalau sudah masuk di sini pilih ya aplikasi yang kanan atas ini banyak titik di ini, kita pilih Google Drive ya, Drive. Kalau sudah masuk ke Google Drive, kita buat folder baru. Nah, di sini ya caranya ini ya. Diklik yang baru ini, kalau bahasa Inggris, kalau yang versinya Inggris ini new ya. Kita klik folder, misalkan namanya sertifikat ya, nama foldernya buat. Nah, ini udah masuk ya. Nah, udah masuk seperti udah terbuat ya, sudah ada gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini dibuat gitu ya, kita klik sertifikat. Nanti kita buat atau kita upload si file yang sudah kita buat tadi, si si sertifikat itu ya. Nah, ini klik baru di sini, upload file. Nah, ini ya, kita pilih sertifikat mobil listrik yang sudah kita buat nanti ya, dengan dalam kurung nama ini gitu ya. Kita open, sudah ngupload. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita harus merubah dulu ini ke Google Doc ya, biar si Google-nya itu bisa dilinkkan dengan Google Form, atau si file ini tuh bisa dilinkkan dengan Google Form. Caranya kita klik 2 kali gitu ya. Nah, ini sudah dibuka sama dia. Ini tutup saja. Ini diedit dulu ya. Hati-hati ya. Ini misalkan kalau geser resume ini kita edit dulu biar rapih lah gitu ya. Nah, kalau udah oke, kita tinggal save as ya, file. Nah, ini pilih simpan sebagai Google dokumen ya, atau save as Google Docs gitu ya kalau di bahasa Inggrisnya. Kita klik. Oke, ini sudah tersimpan ya sebagai Google Doc. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini yang kita upload tadi, file yang kita upload lagi tadi, yang ini sudah bentuknya Google Doc gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal buat Google Form-nya untuk peserta ya, dibagikan ke peserta agar mereka mengisi nama mereka dan email mereka untuk dijadikan, atau sehingga otomatis mengisi ini sertifikat ini ya. Sertifikat ini caranya adalah sebagai berikut. Kita klik di sini ya, kita buat Google formulir, ini Google Form ya. Kalau di Inggrisnya kebetulan ini default language-nya atau default bahasanya itu bahasa Indonesia, jadi yang keluar Google formulir. Kalau di sana Google Form, kita klik ini ya. Nah, kita buat formulir, misalkan daftar
peserta seminar tadi ya. Misalkan ini kasih catatannya ke mereka ya, biar yang diisikan itu nama yang sebenarnya. Misalkan kalau perlu dengan gelar ya dengan gelar gitu ya. Terus alamat email juga yang diisikan itu harus benar gitu. Misalkan di sini isi dengan nama yang benar gitu ya. Dan alamat email yang aktif atau gitu ya, valid gitu ya. Karena ini alamat ini akan digunakan untuk mengirim gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Ini misalkan kita kasih, ingat ya kalau tadi tulisan namanya gede, di sini harus gede juga ya, biar mudah linknya. Nama misalkan ini pilihannya jawaban singkat. Nah, untuk yang kedua, untuk menanyakan alamat email, nama, jawaban singkat, kita copy ya. Yang kedua misalkan email, ini juga jawaban singkat. Ini harus wajib ya, maaf, yang tadi juga ini diklik wajib diisi, sama ini juga ininya harus diaktifkan ya, wajib diisi gitu. Nah ini jadi mereka harus mengisi jawaban itu gitu ya. Oke, nah kalau sudah ya, ini formnya saya akan coba ambil linknya untuk dibagikan ya. Caranya adalah dengan klik sebentar, sebelum itu ini setelan ya, setting dulu. Jadi jawabannya itu hanya sekali ya, jawabannya atau yang mereka mengisikan itu hanya sekali gitu ya. Jadi ataupun si link ini jangan sampai dibagikan ke yang lain gitu ya. Jadi yang tidak ikut pelatihan itu dia bisa ngisi gitu ya. Kita kalau di sini di presentasi ini menyala, kita matiin aja yang ini ya, tampilan link untuk menyerahkan jawaban lain ini dimatikan. Terus bisa juga disetting, misalkan di sini batasi hanya satu jawaban gitu ya. Jadi ketika si email yang digunakan itu sudah memberikan jawaban, dia tidak akan bisa lagi mengirimkan jawaban gitu ya. Jadi misalkan saya pakai Gmail yang tadi gitu, yang pertama itu sudah mengisi. Nah, ketika dapat link lagi itu tidak bisa mengisi lagi. Jadi hanya dapat mengirimkan satu jawaban. Jadi mangga aja lah, terserah ya. Misalkan takut salah mau diulang, ini berarti harus dimatikan. Tapi kalau hanya diberi batasan satu kali respon, ini dinyalakan gitu ya. Nah, kita coba ambil ya linknya, kita di sini ya, untuk dibagikan, klik kirim. Nah, di sini ambil linknya. Ini kan panjang ya, kita perpendek aja, perpendek URL. Nah, kita salin ya, klik salin tuh. Nah, ini kalau tidak ada setelan di sini ya, tulisan di sini, biasanya di sini ada kayak geligi gitu ya. Kalau yang versi bahasa Inggrisnya itu ada kayak semacam gerigi mobil gitu ya, untuk setelan atau untuk setting. Ini tinggal diklik, sama isinya nanti dengan ini gitu ya. Oke, kita udah dapat ya. Tinggal kita buat responnya gitu. Tinggal buat responnya ya, ini kita klik membuat spreadsheet gitu ya. Tadi udah beres nih di langkah pertanyaan, kita buat spreadsheet di sini. Kita pilih misalkan judulnya daftar peserta gitu ya. Buat. Nah, ini nanti akan si jawabannya itu akan tampil di sini ya, yang tadi itu. Di sini. Misalkan kalau yang ada yang isi nama ya, di sini namanya siapa, emailnya apa gitu.
Nah, untuk membuat tadi melingkan antara nama ini dengan sertifikat, kita perlu add-on atau pengayak gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Ini ada di sini ya. Kita klik di sini add-on. Nah, karena kita belum dapat add-onnya, kita klik dapatkan add-on ya. Nah, yang kita pilih adalah yang ini, auto create. Kalau tidak ada ya dicari ya, di sini diketik auto create gitu ya. Ini yang kita perlukan. Nah, kalau sudah ketemu, kita klik ya untuk diinstal. Ini kita install saja, lanjutkan. Nanti dia akan meminta izin ya, akun mana yang akan dipakai. Kebetulan saya pakai akun yang ini ya. Klik yang itu yang dipilih, ini semua izinkan aja. Kita klik izinkan. Nah, ini udah selesai ya. Dia udah selesai membuat auto create gitu. Nah, kalau udah selesai seperti itu, kita tinggal generate atau kita buat si auto create-nya itu kita aktifkan. Caranya di add-on ini kita klik add-on auto create, klik open ya. Open. Nah, ini ya. Lagi running. Nah, ini udah keluar seperti ini, kita klik new job. Nah, ini ya. Oke, nama jobnya itu adalah misalkan sertifikat seminar misalnya gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kita next. Nah, karena template-nya tadi kita sudah buat, kita pilih template-nya itu dari yang sudah ada di Drive ya. Nah, ini kita klik di sini ya, from Drive, klik. Nah, ini kan desain kita udah buat ya. Kita klik ini, select ya, select, klik. Kita tunggu. Nah, ini udah keluar ya, udah keluar seperti ini judulnya. Kita klik next, next. Nah, ini kan keluar ya. Jadi ya ini itu diambil dari format tadi atau template sertifikat tadi. Yang ini diambil dari Excel-nya kan. Yang ini nih. Makanya saya menyarankan template sertifikat itu harus sama namanya dengan yang ada di sini gitu ya. Jadi biar kita tidak usah memilih lagi gitu. Kalau beda kita harus menyesuaikan gitu ya di sini. Tapi nggak susah juga sih, tinggal klik di sini, nyari misalkan nama. Oke, kalau sudah selesai seperti itu, kita klik next. Nah, file yang akan disimpannya itu ya, biar memudahkan, kita kasih nama sekalian gitu ya. Misalkan sertifikat punya siapa nih? Sertifikat. Nah, di sini biar ketarik otomatis namanya. Tadi ya pakai menggunakan dalam lebih kecil 2 kali, klik lagi nama, tutup lagi pakai lebih besar 2 kali. Ini harus sama persis dengan yang di sertifikat ya tulisannya. Jadi ada lebih kecil 2 kali, ada lebih besar 2 kali. Nah, tipenya yang kita bagikan adalah PDF ya, PDF. Jadi mereka tidak bisa ngedit nantinya kalau sudah jadi. Nah, yang akan dibagikan itu multiple mode atau jadi tiap orang tuh mendapat satu lembar seminar gitu, sertifikat seminar gitu ya. Kalau yang ini misalkan ada 10 orang yang mendaftar ya, jadi peserta, itu akan disatukan dalam satu file gitu ya, si sertifikatnya itu. Jadi dalam satu sertifikat satu file banyak sertifikat. Kalau ini satu file satu sertifikat. Kita pilihnya ini aja ya, karena kan dibagikan ke perorangan atau ke satu-satu peserta yang mengikuti. Klik next ya. Choose foldernya di sini. Oke, kita biar tidak pusing ya. Kita buat folder baru aja ya. Yang ini kita hapus ya. Kita hapus, yes,
gitu ya. Sorry, sebelum ke sana saya buat folder dulu di Google Drive-nya ya. Misalkan di sini saya buat folder baru namanya hasil sertifikat. Nah, ini nanti akan berisikan sertifikat-sertifikat yang sudah di generate atau dibuat gitu ya. Buat, kita balik lagi ke ini ya, cancel dulu, choose folder. Nah ini ya, jadi hasil si sertifikatnya kita akan simpan di sini. Kita pilih gitu ya. Tadi kita balik lagi ke AutoCAD ya. Si sertifikatnya ini disimpan di sini hasilnya ya. Kita klik next gitu ya. Nah, ini juga tidak perlu di setting lagi, kita klik next. Oke, ini juga tidak perlu dilewat aja, kita klik next. Nah, share doc ya, ini di yes ya, harus di yes karena ini akan dibagikan ke tadi peserta ya melalui email. Nah, ini yang penting ya, ini sangat penting sekali. Diklik yes gitu. Nah, ini bentuknya PDF, udah seperti yang tadi di setting di awal. Ini dilewat aja. Nah, ini harus diisi dengan alamat email atau kode yang di sini ya. Nah, ini nih. Tulisan ini caranya dalam lebih kecil 2 kali, email gitu ya, lebih besar 2 kali gitu. Jadi nanti alamat email yang masuk di kolom ini otomatis akan dimasukkan ke sini dan dikirimi hasil sertifikat gitu ya. Mungkin mekanisme kerjanya seperti itu. Nah, kalau perlu CC di sini misalkan saya pengen punya arsip, saya akan kirim ke Budi Soreang misalkan ya, atau ke email saya sendiri gitu ya, tinggal masukin aja. Kalau punya email dinas ya dimasukin aja. Jadi si arsipnya itu selain dikirim ke peserta, dikirim juga ke ke kita gitu ya, kopi karbonnya atau kopinya. Nah, ini subjeknya harus diisi. Misalkan sertifikat seminar ya. Oke, kita kasih kata-kata aja misalkannya di emailnya itu telah terima kasih telah berpartisipasi gitu ya, ini sertifikatnya misal ya. Nah, kalau udah selesai kita klik next. Ini run on form trigger ini harus dinyalakan ya. Ini di yes. Ini tinggal di yes aja biar nanti pas ngisi itu langsung di trigger ya hasilnya. Oke, nah ini kalau udah seperti ini kita tinggal save ya. Nah, gitu ya. Ini udah selesai. Kita tinggal coba yang tadi yang formulirnya itu ya, yang formulir pernyataannya itu kita kirim, kita ambil linknya ya, udah tadi ya, kita ambil linknya. Misalkan saya akan kirim ke, saya coba buka yang baru. Nah, ini linknya ya. Nah, ini kan keluar ya. Bisa dikirim juga ke WA ya, link yang ini tuh bisa dikirim, yang tadi itu bisa kirim ke WA boleh, ke email boleh gitu ya. Nah, ini kita coba isi ya. Misalkan nama saya nih Budi Darmawan, emailnya yang atas saja ya biar langsung kelihatan, Budi 2898@gmail.com. Dah ya, selesai. Kalau ini udah kirim, nah nanti kita akan lihat di sini ya. Nah, dia akan mengenerate nih, mengenerate data-data ini dimasukkan ke dalam sertifikat atau template sertifikat yang kita sudah buat nih. Lihat ya, ini sudah ada linknya.
kita coba cek ke dalam email ya. Email masuk. Nah, ini ya. Email masuk, ternyata ini dia hasilnya ya. Jadi otomatis ya, ketika si peserta mengisi, dia akan tergenerate ke sini, ke sertifikat, dan otomatis dikirim ke peserta. Jadi ini tinggal ya tadilah tanda tangan digital atau apa, tinggal sebelumnya ya, waktu sebelum dibuat gitu atau sebelum diupload ke Google Drive, template yang sertifikat ini harus sudah selesai semua plus tanda tangan baik digital ataupun langsung gitu ya, atau tanda tangan oleh ketua panitia ataupun narasumber misalkan udah selesai. Pokoknya intinya mah template sertifikat yang di Google Drive itu harus sudah matang ya, jangan yang draft seperti ini. Ini kebetulan saya contoh aja ya, jadi belum ada tanda tangannya. Nah, kalau yang nanti Bapak Ibu buat, baiknya ini sudah tanda tangan, ada cap dan lain-lain. Jadi yang diterima oleh peserta itu sudah bentuk sertifikat. Jadi ya begitu ya. Seperti biasa, jangan lupa di like, share, and subscribe agar informasi yang informasi yang dibagikan dapat bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.